warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Tapi pun, pada kesempatan kali ini saya Fahru, CGP Angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, akan mencoba untuk mempraktikkan langkah-langkah coaching sesuai dengan model Tirta pada kasus yang dialami oleh salah seorang murid di sekolah saya. Pada praktik coaching kali ini, saya sendiri akan berperan sebagai wali kelas atau coach dan murid saya, Anissa, sebagai coachee. Proses coaching kali ini saya lakukan sebagai salah satu upaya terbaik saya sebagai wali kelas untuk merespon atau menanggapi salah seorang murid yang datang menghadap dengan muka yang murung, bersedih, kemudian bercerita jika dia berniat untuk mengundurkan diri dari perlombaan atau seleksi kompetisi sains nasional tingkat kabupaten atau KSNK pada bidang biologi yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Dia merasa telah kehilangan semangat belajarnya lagi dan tidak memiliki banyak waktu untuk belajar karena sibuk membantu orang tuanya yang sedang sakit untuk berjualan sepulang dari sekolah. Bahkan dia juga telah absen atau tidak hadir dalam proses pembinaan rutin KSN tersebut selama 2 minggu berturut-turut. Bu Karin sebagai guru biologi sekaligus guru pembina KSN bidang biologi seringkali menyindir dan marah-marah kepada Anissa di depan teman-temannya ketika pelajaran biologi sedang berlangsung. Baiklah, berikut proses coaching yang akan saya praktikkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Anissa ya? Siap Pak. Oh iya, mari silakan duduk nak. Baik, terima kasih Pak. Apakah Bapak sedang sibuk Pak? Tidak kak, ini kebetulan Bapak sedang luang ini waktunya. Ada apa ya ini ya? Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya telah mengganggu waktu istirahat Bapak. Tidak apa-apa nak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pelajaranmu hari ini nak? Lancarkah semuanya? Alhamdulillah semuanya lancar Pak. Anissa, kalau Bapak perhatikan sekarang ini kok kamu terlihat agak murung ya? Kelihatan sedih gitu. Ada apa ya? Apa sedang ada masalah nak? Iya Pak, saya sedang ada masalah, tapi saya malu menceritakannya ke Bapak. Kenapa harus malu? Nah, Bapak ini kan wali kelasmu, perwakilan orang tuamu selama kamu di sekolah ini. Jadi janganlah malu untuk bercerita terkait dengan pikiran atau yang kamu rasakan di sekolah ini. Ceritakan aja pada Bapak ya. Iya Pak, maaf. Baiklah Anissa anakku, Bapak sekarang ingin bertanya. Sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari hasil pertemuan diskusi kita kali ini apa ya nak ya? Sebenarnya saya datang ke sini menemui Bapak, ingin menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi terkait dengan proses pembinaan KSN di sekolah ini, dan dengan harapan saya dapat menemukan solusi yang konkret tentang masalah yang saya hadapi Pak. Memangnya kenapa harus buru-buru untuk kamu menyelesaikan masalah ini? Ada apa? Saya sangat berharap permasalahan saya dengan Bu Karin terselesaikan dengan baik dan lancar agar tidak berlarut-larut, sehingga motivasi belajar dan kepercayaan diri saya bisa tumbuh seperti sebelumnya Pak. Oh, Bu Karin. Jadi kamu sekarang ini sedang ada masalah ya dengan Bu Karin ya nak ya? Iya Pak. Bukannya selama ini yang Bapak tahu biologi itu kan pelajaran favorit kamu ya nak sejak dulu ya? Iya Pak, justru itu yang membuat saya semakin sedih dan kecewa dengan keadaan yang saya alami. Makanya saya benar-benar ingin segera menyelesaikan masalah ini dengan segera Pak. Baiklah kalau begitu, coba nak ceritakan sebenarnya akar permasalahanmu dengan Bu Karin itu apa sih? Bapak kok nggak tahu ya? Begini Pak, akhir-akhir ini Bu Karin sering marah dan menyindir saya saat pelajaran biologi di kelas. Dibilangnya saya sok pintar, anak murid yang sombong, dan tidak menghargai guru lagi. Loh, kok bisa begitu sih nak? Bukannya Bu Karin itu sosok guru yang baik hati ya orangnya ya? Iya sih Pak, Bu Karin yang selama ini saya kenal orangnya baik, tapi kok akhir-akhir ini memperlakukan saya seperti itu. Jadi saya merasa sangat tidak nyaman dan sedih dengan kondisi tersebut. Bahkan saya berniat untuk mengundurkan diri dari seleksi KSNK yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Wah, jangan sampai itu terjadi lah. Baiklah, Bapak mau bertanya lagi nih. Apakah ketika Bu Karin itu sedang marah-marah dan menyindir kamu di kelas,
Bu Karin pernah menyampaikan alasannya kenapa beliau sampai bersikap seperti itu kepadamu, Nak? Enggak Pak, beliau menyampaikannya di depan teman-teman saya tanpa alasan yang jelas. Baiklah, Bapak mau bertanya lagi nih, anak Wanisa. Kira-kira menurut kamu kenapa ya Bu Karin bisa sampai bersikap seperti itu ya kepadamu ya? Coba kamu merenungkannya sebentar. Kira-kira adakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kamu langgar? Iya Pak. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Apakah mungkin dikarenakan sudah 2 minggu berturut-turut ini ya Pak, saya tidak ikut bimbingan lomba KSNK Biologi Bu Karin? Nah, bisa jadi itu penyebabnya, Nak. Apakah kamu sudah pernah menyampaikan alasan tersebut kepada Bu Karin? Kenapa kamu sampai tidak bisa ikut bimbingan tersebut? Belum Pak. Loh, kamu kok seperti itu sih, Nak? Anissa yang selama ini Bapak kenal nggak seperti itu loh. Ada apa kamu ini, Nak? Iya Pak, mohon maaf, saya malu untuk menyampaikan alasan tersebut kepada Bu Karin Pak. Malu lagi? Kok kamu malu terus sih, Nak? Bapak jadi semakin penasaran loh. Kira-kira pekerjaan apa sih yang kamu lakukan sepulang dari sekolah hingga banyak menyita waktumu dan sampai tidak bisa ikut bimbingan dari Bu Karin? Begini Pak, saya sebenarnya bukan tidak mau mengikuti bimbingan Bu Karin, tapi ada hal yang sangat penting yang harus dikerjakan sepulang sekolah sehingga saya tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti bimbingan beliau. Dan saya belum menyampaikan alasan tersebut dengan Bu Karin karena malu Pak. Mengapa mesti malu sih, Nak? Coba sih ceritakan pada Bapak, apa sih yang kamu lakukan pulang dari sekolah ini? Sepulang sekolah saya harus membantu berjualan ibu saya Pak di warung. Karena warung makan ibu saya ramai, jadi Anissa tidak tega melihat ibu saya berjualan sendiri. Mohon maaf, Nak, bagaimana dengan Bapak dan adik-adikmu di rumah? Bapak saya sedang sakit Pak, penyakit malarianya kambuh. Dan sekarang ini bapak saya sedang fokus pemulihan kesehatannya di rumah dan ditemani dengan adik-adik saya. Kenapa mesti malu sih, Nak? Justru yang kamu lakukan tersebut itu merupakan hal yang sangat mulia loh. Belum tentu teman-teman seusiamu yang lain sanggup dan mampu melakukannya loh. Iya Pak, terima kasih. Baiklah, Nak, Bapak sekarang sudah paham akan permasalahanmu dengan Bu Karin. Kalau boleh Bapak katakan, ini hanya masalah miskomunikasi saja loh. Iya Pak. Sekarang bolehkah Bapak bertanya yang lebih dalam lagi nih terkait dengan perasaan apa yang kamu pikirkan? Boleh Pak. Apakah dengan situasi dan kondisi seperti saat ini, dari relung hati Nak Anissa sendiri ini sebenarnya masih ingin tidak untuk melanjutkan proses pembinaan KSN dari Bu Karin? Iya Pak, sejujurnya saya masih berharap untuk tetap bisa ikut bimbingan Bu Karin agar dapat mewakili sekolah ini untuk maju di ajang KSN tingkat kabupaten 2 bulan lagi. Bagus sekali. Nah, potensi atau kekuatan yang kamu miliki untuk mewujudkan harapan tersebut apa? Kekuatan saya adalah saya selalu mendapat nilai biologi yang bagus Pak, karena biologi memang pelajaran favorit saya sejak SD. Mantap sekali memang ya. Apakah ada kekuatanmu yang lain untuk mendukung harapan tersebut? Saya sudah mengikuti proses pembinaan dan berpengalaman ikut seleksi KSNK dari sejak saya kelas 10 Pak. Bagus. Apakah kamu sudah pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi dari keikutsertaanmu di KSN sebelumnya? Ada Pak. Ketika saya masih SMP, saya mendapatkan juara 1 KSNK bidang IPA, dan tahun lalu saya mendapatkan juara harapan 1 pada ajang KSNK bidang biologi Pak. Luar biasa sekali. Memang dari awal Bapak itu tidak pernah meragukan kamu terkait dengan pelajaran biologi, Nak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah, sekarang dengan melihat potensi, bakat dan kemampuan yang telah kamu sebutkan tadi, Nak, apakah ada hambatan atau gangguan yang sekiranya nanti akan dapat menghalangi kamu untuk mewujudkan rencanamu tersebut? Hambatannya mungkin kurang
pandainya saya melakukan pengelolaan waktu. Selain itu juga saya masih merasa minder dan tidak pede untuk menyampaikan alasan logis saya kepada Bu Karin terkait ketidakhadiran saya di dalam proses bimbingan sepulang sekolah, Pak. Nah, sekarang kita berbicara masalah kesempatan ya Kak ya. Kesempatan apa yang kamu miliki untuk mewujudkan rencanamu tersebut? Insya Allah saya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahpahaman saya dengan Bu Karin, Pak. Karena masih ada waktu 2 bulan ke depan bagi saya untuk memperbaikinya sebelum pelaksanaan KSNK dimulai. Itu Bapak ingin tahu apa rencanamu ke depan untuk mengatasi permasalahanmu dengan Bu Karin? Supaya ceritakan kepada Bapak. Saya punya rencana untuk segera menemui Bu Karin dan menyampaikan alasan logis saya mengapa tidak bisa mengikuti bimbingan rutin mingguan beliau, Pak. Bagus, Bapak suka ide itu, nak? Iya, Pak. Saya berharap Bu Karin dapat menerima dan memahami alasan saya tidak bisa ikut bimbingannya. Amin. Bapak yakin dan percaya sekali Bu Karin pasti akan dapat memahami dan menerima alasan kenapa kamu sampai tidak bisa ikut bimbingannya. Asalkan kamu nanti yang sopan ya menyampaikan alasan tersebut kepada Bu Karin. Iya, terima kasih, Pak. Selain ide yang barusan, apakah ada rencana yang lain yang akan kamu lakukan? Ada, Pak. Saya juga berencana untuk memohon kepada Bu Karin agar mau memaafkan dan menerima saya untuk mengikuti bimbingan tersebut setelah bapak saya benar-benar sembuh dan saya memiliki waktu luang sepulang sekolah. Selain itu juga saya akan tetap meminta bahan materi yang diajar Bu Karin selama saya tidak bisa mengikutinya agar saya bisa mengejarnya. Ada, Pak. Saya juga berencana untuk memohon kepada Bu Karin agar bisa memaafkan dan menerima saya untuk mengikuti bimbingan tersebut setelah bapak saya benar-benar sembuh dan saya memiliki waktu luang setelah sepulang sekolah nantinya. Selain itu juga saya akan tetap berusaha meminta materi bahan ajar yang telah disampaikan Bu Karin ketika saya tidak bisa hadir mengikutinya agar saya bisa mempelajarinya secara mandiri dan tidak terlalu jauh ketinggalan materi bimbingan tersebut. Luar biasa, Bapak benar-benar bangga padamu, nak, dan mendukung sekali terhadap rencana hebatmu tersebut. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang adakah prioritas utama dari sekian atau beberapa rencana solutif yang kamu sampaikan tadi? Pertama, saya akan mencoba menemui Bu Karin di sela-sela waktu luangnya di sekolah untuk menyampaikan alasan logis saya terkait tidak bisa mengikuti bimbingan rutin KSN tersebut. Kemudian memohon agar mau memaafkan dan masih menerima saya sebagai peserta bimbingan KSN yang akan mengikuti kompetisi KSNK 2 bulan lagi. Bagus. Kira-kira kapan kamu akan memulai rencana hebatmu tersebut? Secepatnya, Pak. Rencananya besok atau lusa ketika jam istirahat pertama atau kedua saya akan segera menemui Bu Karin dan melakukan terkait permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Nah, ini baru Anissa yang Bapak kenal selama ini. Jadi harus seperti itu ya, Nak ya. Nah, sekarang bagaimana dengan komitmen dan rencana tindak lanjutmu yang akan kamu lakukan ke depannya terhadap rencana aksimu tersebut? Saya akan berkomitmen untuk segera menyelesaikan kesalahpahaman saya dengan Bu Karin secepatnya. Selain itu juga saya akan selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembinaan KSN nantinya agar mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat membanggakan orang tua, Bu Karin, dan sekolah ini, Pak. Bagus. Selain itu, adakah komitmen lain yang ingin kamu sampaikan, Nak? Cukup sepertinya itu aja, Pak. Kalau masalah dengan waktu pelaksanaan KSNK ini kan semakin mepet ya, Nak ya. Adakah komitmen yang akan kamu lakukan terkait dengan hal itu? Oh iya, Pak. Dengan hal itu saya akan berusaha lebih baik lagi dalam memanajemen waktu saya antara tugas dan tanggung jawab di rumah dengan sekolah. Saya juga akan belajar dengan giat lagi agar dapat segera mengejar ketinggalan konsep-konsep atau materi tentang KSN. Bagus. Kira-kira kamu bisa menyelesaikan permasalahanmu tersebut sendirian ataukah butuh bantuan seseorang, Nak?
Iya Pak, kalau besok Bapak ada waktu luang dan tidak keberatan, bolehkah saya minta tolong ke Bapak untuk memfasilitasi saya bertemu dengan Bu Karin dan berdiskusi? Iya pasti itu nak, Bapak akan segera menyampaikan kepada Bu Karin ya terkait dengan rencanamu besok kepada beliau. Bapak yakin dan percaya dengan ketulusan dan kesungguhanmu yang kamu miliki ini, pasti kamu akan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini ya dengan Bu Karin, sehingga kamu akan menjadi pribadi yang ceria lagi, semangat, semakin percaya diri dalam beraktivitas sehari-hari ya. Amin, terima kasih Pak. Sama-sama. Berhubung waktu istirahat telah habis, silakan ini Nisa kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin undur diri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.